gue kedatangan Kawasaki W175, tapi kali ini gue pengen restorasi yang gak kayak biasanya. Maka itu gue ngajak Om Azer. Yo, spakbor, tangki, mesin aman. Mesin sih agak struggle sedikit sih. Coba dinyalain mas. Iya. Bisa nggak? Oke, jadi gimana nih Om? Kan gue punya W ini dan gue mau coba ubah yang nggak biasa. Sebenarnya gue kan baru main W nih. Gue basicnya kan anak Vespa, jadi gue nggak tahu-tahu banget W. Tapi gue suka pernah ngeliat W di reels Instagram yang ada kayak nomor di sini dan apa knalpotnya di samping gini rel. Itu apa tuh? Apa nama? Itu mungkin konsepnya flat track sih Om. Flat track ya? Flat track sih. Nah gue suka tuh kayak gitu-gitu. Kalau itu gimana? Sabi ya? Kayaknya itu nice idea sih. Masa ide ya? Itu tergantung ini sih selera. Lu cocok gak? Jujur keren sih Om. Jujur keren ya? Keren sih. Paling kita ngomongin modif-modifan warna ya dan yang lain-lain. Boleh banget Om. Iya. Itu dia yang gue perluin. Oke, let's go kita ubah. Kita gas nih ya. Oke. Siap. Jadi pokoknya bikin yang Om Azer banget deh. Gimana? Tapi ada motorelnya juga. Oke. Keren sih. Kan kita collab. Oke. Flat track itu apa aja sih? Spakbor belakang dipotong. Nah, kalau flat track dia itu sebenarnya spakbornya nggak ada Om. Jadi nggak ada emang belakang. Oh ini coret. emang dibuang gitu. Tapi dia tuh bentuk joknya agak kayak ducktail. Oh iya. Gitu ya? Iya. Oh kayak tracker tuh gua dong. TR gua. Kurang lebih mirip sih. Karena sama-sama tracker kan. Nah, kalau ngomongin kayak gini, bannya enakan apa ya? Ban tahu atau? Lebih cocok sih sebenarnya ban tahu sih Om. Iya. Lebih keren. Tapi aman nggak tuh buat? Oh, nggak ada masalah sih. Itu sih aman sih Om. Dan tampilannya juga bakal jauh lebih keker kan jadinya. Nah, tapi gue punya satu kekhawatiran. Kalau selama ini sepantauan gue yang apa namanya flat track ini di Instagram, gue lihat tuh rata-rata tangkinya emang tangki kayak TR gitu, yang nggak gede, yang nggak gemuk. Iya. Nah kan lu katanya bahannya ini ya apa SE ya? Bannya SE itu. Nah itu gimana tuh ngakalinnya? Paling kita akan main di warna sih Om. Biar gimana caranya itu jadi kelihatan tetap selaras lah sama konsepnya. Tapi masih masuk ya? Masih masuk, keren kok Om. Ya udah kebayang lah. Nah, ya, kalau urusan motor gue percayakan ke lu. Oke, siap. Karena gue buta, apalagi motor cowok kayak gini. Oke. Siap. Terus buat warna nih Om, kan pasti Om Azer udah kebayang dong. Kalau gue sih suka warna-warna pastel atau sekalian shocking gitu ya. Mungkin warna pink? Pink lucu sih. Kalau hijau green gitu, main green gitu, surf green. Boleh sih. Mungkin. Hijau telur asin kayak gitu-gitu. Oh iya. Itu dia. Boleh sih Om. Itu kayaknya lebih oke dibanding pink. Apa YSS ya? Mungkin ya bisa ISS, bisa BGM. All-ins. Oh aduh. Masuk tuh kayaknya ke budget. Oke. Nah tapi kalau ini udah jadi, segala udah jadi, berarti itu kayak velg segalanya udah diganti dong ya? Velg diganti. Velg tapi armnya coba kita pakai yang standar. Biar proporsinya tetap pakai punya Kawasaki. Tapi shock depannya? Shock depannya kita tetap pakai yang standar. Paling buat kaki-kaki ya velg yang diganti, ban, dan mungkin kita bisa ganti pengereman lah. Wih, pengereman keren banget sih. Pengereman belakang apa ini? Disc brake belakang. Disc brake. Aduh. Wah, itu keren banget ya. Nah, permasalahannya lagi nih. Oke, apa tuh? Bagian gambar gue di mana aja nih yang bisa gue olah? Paling keren dan paling kelihatan udah jelas di tangki Om. Tangki itu pasti otomatis. Yang bisa gue gambar berarti di tangki. Di tangki. Di sini. Di sama nomor. di nomor. Di nomor ya. Yes, bisa. Nah, kita mau pakai lampu apa enggak nih? Rel? Lampu mungkin pakai ya? Pakai ya, biar bisa harian. Iya.
Kan percuma keren doang ngandang di garasi. Asik. Ya kita bikin motor ini jadi jangan garage band lah. Yo, jangan dipajang doang ya. Yoi. Tapi sering jalan sih itu Bapak. Kalau ini spakbornya? Spakbor depan mungkin kita pakai yang custom. Kan kita bakal ganti bannya nih. Nah itu otomatis akan nggak muat tuh kalau pakai yang originalnya. Berarti spakbor kayak TR gitu ya? Spakbor kayak TR, betul. Mungkin malah kita pakai punya TR. Oh iya, cakep. Udah keren banget. Penting dicat lagi aja. Iya betul. Speedo nggak dimainin? Speedometer kita pakai standar deh. Ya standar aja, benar. Paling ya jok sih. Jok. Oh jok pasti sih. Karena otomatis. diganti ya. Tipisin ya? Tipisin sama di belakangnya itu modelnya agak racing gitu Om. Jadi dia naik ke atas. Oke. Gitu. Dia bikin ducktail gitu. Oke. Gitu. Ya kira-kira begitulah. Tapi gue pengen satu request. Gue nggak suka spion-spion yang pendek-pendek. Oh iya, oke. Siap. Nanti kita bakal ganti nih. Lah kok gue request kan kita kalau bar nggak apa-apa ya kan kolaborasi. Gue juga setuju kok. Gue suka spion yang biasa aja yang standar. Oke. Gak apa-apa sih diganti, yang penting tinggi gitu loh. Oh iya, boleh. Tetap keren sih Om. Nah mainin cat kita paling kayak di ini kita cat gak? Paling di bagian spakbor, Spakbor ya? tangki, nomor, sama mungkin velg Om kalau mau. Kalau rangkanya kita cat gitu lucu nggak sih? Kalau rangkanya kita cat kayaknya kita harus bongkar semuanya Om, repot Om. Iya, over ya. Over. Ini udah oke kok. Ini udah oke sih. Oke. Setuju? Gas kan. Oke Om, kan kalau gue nih sebelumnya udah tahu nih lo itu siapa. Tahu dari siapa? Nah, gue tahu tuh dari Illustrator tuh. Jadi gue pengen anak-anak motorel nih di sini juga pada tahu lo itu siapa dan awalnya tuh lo kayak gimana sih? Sebenarnya gue juga nggak tahu gue siapa ya. Cil, tiba-tiba lupa ingatan, grogi biasa. Oke, aman aja. Apa tadi pertanyaannya? Awalnya lo itu skip. dari mana tuh? Kayak gimana tuh? Awalnya gue suka gambar dari kecil. Suka gambar dari kecil. Gue bikin komik. Karakter pertama kali yang gue bikin tuh, gue inget terinspirasi dari Beavis and Butthead, namanya Bill dan Bull. Itu gue bikin tahun 98. Dari 98 tuh Om? Dari 98 udah. Itu mulai gambar? Ya, udah mulai bikin karakter sendiri. Oke. Kalau gambar kayaknya dari TK deh. Kalau gambar berarti dari TK, dari kecil ya? Dari kecil banget. Terus abis itu ya udah gue akhirnya memutuskan buat sebenarnya gue pengen masuk hukum waktu itu. Mau masuk hukum? Kuliahnya, cuma nggak diterima. Justru malah diterimanya di memang pilihan pertama gue sih. Cuma cuma gue waktu 98 itu pokoknya gue terobsesi sama mahasiswa angkatan 98 dan rata-rata tuh mereka yang demo dan aksi di 98 itu tuh anak hukum Trisakti terutama. Oke. Oh jadi lo tuh akhirnya kuliah di Trisakti Om waktu itu? Enggak diterima, malah dihukum ya. Oh. Kalau kata bokap gue udah yang gambar-gambar aja. Bokap gue tuh terobsesi sama karena dia dulu pengen kuliah di ASRI. Sekarang ISI Jogja. Oh, Jogja. Seni. Oke. Jadi kata bokap gue udah IKJ aja. Mungkin karena obsesi dia juga dan memang gue juga suka gambar juga. Iya, paham. Itu. Dan kayaknya faktor terbesarnya juga kenapa gue mau masuk IKJ karena musik sih sebenarnya. Karena dulu waktu gue SMA itu ngeliat anak IKJ tuh kayak ada band Naif, Club Actis, Rumah Sakit, kayak gitu-gitu. Okay. Itu yang bikin gue tertarik. Tapi spesialisasi lo tetap di gambar kan Om? Di gambar. Tapi lo sempat ngeband? Sempet ngeband. Terus gimana kelanjutan bandnya tuh? Ya band-band kuliah aja. Oh, oke. Ya ngisi kekosongan. Asik. Okay. Oh berarti Om akhirnya kuliah di IKJ? Ya akhirnya berakhir di IKJ. Jurusannya apa tuh? Jurusannya desain komunikasi visual
dulunya tuh desain grafis, Fakultas Seni Rupa. Oh gitu. Iya, jadi mulai dari situ ya Om seriusin gambar sih. Trigger pertama kali Om jadi semangat buat menjadi seniman itu waktu tahun 2003. 2003. Ada apa itu? Karena lagi itu diundang sama Ruang Rupa buat residensi seni. Ngomong-ngomong residensi itu apa? Residensi itu ketika seniman stay di satu tempat atau satu tempat atau satu institusi atau satu apapun itu untuk merespon dan belajar bersama bareng komunitasnya buat membuat karya. Oke. Jadi itu semacam komunitas kah? Iya, komunitas Ruang Rupa, Seni Rupa. Nah, dari situ Om bikin karya, ternyata ini banyak yang suka sampai masuk koran di interview. Sampai masuk koran tuh. Iya, karena media waktu itu kan belum kayak sekarang ya. Yang pokoknya kalau masuk koran itu udah oke banget lah. Zaman itu karena belum ada sosial media. Koran atau TV doang udah. Mau masuk koran karena karya Om itu yang ada di halte-halte Transjakarta. Kayak gitu. Oh, oke. Ini bikin gue penasaran karyanya tuh kayak gimana sih, Om? Karyanya waktu itu ngerespon Transjakarta yang baru jadi. Karena saat itu wah itu kacau banget tahun-tahun segitu, Rel. Kereta itu kalau kita naik kereta ya, KRL kayak kalau zaman sekarang kan udah kayak di Jepang ya. Iya. Dulu tuh Om naik kereta itu sampai gelantungan, sampai ada yang di atas, kayak di India lah. Sepaktap itu ya. Sepaktap itu. Oke. Dan Transjakarta itu suatu terobosan yang revolusioner, cukup revolusioner saat itu karena waktu itu warnanya masih orange ya, masih kuning. iya masih orange kuning. Oke. Nah kalau itu masih sempet ngerasain tuh. Depan yang kanan bocor, mesin aman. Mesin sih agak struggle sedikit sih. Coba dinyalain Mas. Iya. Bisa nggak? Oke, jadi kita hari ini langsung mau nyari motor buat projectnya Komikazer. Kita mau nyari Kawasaki W175 dan gue bareng Omen bakal coba hunting hari ini. Jadi kita mau ngecek apa hari ini, men? Kita mau ngecek W175 bos di daerah Karawaci. Oke. Dekat nih kita dapetnya dekat dari sini, nggak jauh. Nggak jauh dari sini. Warnanya apa? Warna hitam nih, lihat tuh. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi di iklan, kelihatannya sih nggak buruk-buruk rupa amat. Kira-kira berapa kilometer dari sini? Ya 5 menit lah dari sini. 5 menit, anjir deket banget ternyata. Oke, kita mau berangkat sekarang dan lagi nungguin Omen. Ayo men, lama nih orang. Gak kelihatan lagi. Sial. Oke, kita on the way ke arah Perum ya men ya? Kita ke arah Perum. Oke. Oke, masih jajan. Udah nyampe nih. Iya. Ntar dulu, di mana? Lokasinya sih di sini. Ini gue nggak tahu ini di komplek apa. Cuman nggak jauh sih. Ini di Perumnas. Telepon dulu Pak. Gua telepon dulu ya. Halo Mas. Ini gua di depan rumah nih. Lokasi titik. Oh rumah kuning. Kuning. Rumah kuning katanya. Ini kuning. Itu? Oh yang ada hijaunya. Oh itu tuh ada. Itu ada W-nya. Itu tuh. Oke. Oh iya Mas, nih gue depan rumah lu nih. Ini udah kunci. Gue kesana ya. Jauh-jauh nih ya. Yang jual W ya? Iya. Ini unitnya? Ini dia. Kita sambil video nggak apa-apa ya? Pakein dulu Mas ya. Oh. Biar enak. Sorry Mas. W tahun berapa Mas? Tuh dikasihnya sih pas awal masuk SMA ya. Oh ini jadi ini motor sekolah lo dulu? Iya, motor sekolah. Berarti udah lumayan lama Harian juga ya? dipakai. Lumayan. Ini salah kayaknya. Oh, salah. Oh gitu. Jadi kenapa mau lo jual nih, Mas? Karena kan sekarang udah kuliah juga ya, terus udah bosen lah. Oke. Udah dijual aja. Warnanya sih emang originalnya hitam gini ya, Mas? Originalnya hitam. Cuman ini kayaknya ada beberapa yang lo ganti ya Iya. dari strippingnya. Kalau Kalau covernya ada Mas, ini kayaknya nggak ada covernya. covernya sih udah nggak tahu kemana sih ya. Udah nggak tahu Udah mana. nggak Ya? tahu kemana. Jadi ini sempat lo custom sebelumnya? Iya, cuman ya
gitulah anak SMA kan naro-naro asal aja gitu, lupa. Oh iya. Ini maaf ya agak sedikit kotor nih, biasa hujan kan sekarang. Iya. Emang lagi musim hujan sih Mas. Kita cek dulu ya Mas. Iya, aman. Wih, Ini speedometernya juga udah diganti. Tapi kalau mesin aman. mesin sih agak struggle sedikit sih dia. Cuman kayaknya kalau misalnya mau Kayaknya di deskripsi akinya ya. Iya, agak drop ya. akinya. Coba dinyalain Mas. Iya. Bisa nggak nih? Oh bisa. Masih mau ngangkat sih. Oke, mulai kelihatan nih kondisinya. Suaranya sih normal ya. Paling yang kelihatan ini aja nih, shock depan yang kanan bocor kayak. Ini perlampuan juga udah banyak yang diubah. Oke, jadi masih Omen ngecek. Udah jarang motornya. dipakai juga sih, lupa saya. Kita nunggu laporan dari Omen gimana Udah lama sesuai nggak dipakai checklist, karena gue udah nyiapin SOP buat cek motor. Nanti setelah Omen ngasih reportnya, gue akan coba buat cek ulang lagi. Setelah itu kalau memang motornya berpotensi nih buat kita modif, kita bakal bayarin aja. Gimana men kondisinya men? Kondisi aman. Aman ya, overall aman sih. Aman. Oke, jadi ini Omen tadi udah ngasih reportnya, dan kalau dari body dan kondisi, kayak misalnya cat itu aman. Gue sendiri lihat juga nggak ada indikasi bekas jatuh ya. Terus buat handle juga masih aman. Cuma beberapa udah ada gantian ya, yang bagian kanan. Buat mesinnya suaranya halus. Tadi gue udah cek juga. Terus juga masih segel. Dan di sini juga di checklist kalau emang motornya gak ada rembes. Selanjutnya ke kelistrikan, ini lampu-lampu memang banyak yang mati ya. Cuman gua rasa itu bukan masalah besar. Nah paling akinya aja yang perlu kita ganti. Jadi nanti kita akan coba beli aki ya. Buat kaki-kaki ya tadi suspensinya yang sebelah kanan itu agak bocor. Jadi kemungkinan kita akan servis itu. Tapi komstir dan lain-lain aman lah. Rem juga baik-baik aja. Udah di test ride. Ya sebenarnya nggak ada problem yang berarti lah. Paling perlu servis aja. Dan yang terakhir STNK dan BPKB-nya udah kita cek juga. Kita udah cek bahwa itu dokumennya asli. Paling minus di pajaknya yang 2 tahun mati. Jadi kita bakal PR buat bayar pajak. Cuman untuk platnya sih ini hidup ya. Platnya plat putih. Oke, kita bakal coba deal-dealan dulu. Kalau emang harganya cocok, kita bakal langsung ambil aja nih motor. Iya mas, kita bawa pulang motornya. Oke, motornya pengen langsung kita bawa ke workshop. Dan Omen biarin bawa motornya, gue bawa Kawasaki baru.